Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk menjalankan ibadah salat duhur, dilanjutkan dengan kultum. Pada siang hari ini saya mengambil tema persiapan menjelang Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat bahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang keberkahan dan banyak ridha Allah yang diberikan di bulan itu. Dulu ketika akan masuk Ramadan, Rasulullah memberitakan kepada sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, wa qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa taqufu fihi abwabal jahim wa tugallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alf syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan ini. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Dan di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapat kebaikannya, berarti dia terhalang untuk mendapat kebaikan. Hadirin yang berbahagia, secara umum sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Pertama, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah, dan bagaimana ibadah-ibadah bulan Ramadan tetap bisa kita lestarikan. Pertama adalah marilah kita memperbanyak doa. Mari kita bermohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Apakah kita bisa sehat-sehat saja masuk Ramadan, walaupun Ramadan beberapa hari lagi. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanyalah karena Allah, dan hanya karena Allah jugalah kita mohon pertolongannya supaya mendapat kebaikan-kebaikan Ramadan. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, dan setelah 6 bulan mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal Ramadan mereka. Kita bisa meniru doa para sahabat. Mereka berdoa di antaranya, ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Satu harapan yang luar biasa, karena bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga kesempatan yang sia-sia. Yang kedua, marilah kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Semoga istighfar kita bisa melebur
dosa. Marilah kita bertaubat dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jika kesalahan kita itu bisa ditutup dengan membayar kafarah, maka kita harus siap membayarnya. Jika itu terkait dengan hak orang lain, maka harusnya kita pun siap untuk meminta maaf. Rasulullah menggambarkan attabi'u minaz zanbi kaman la zanbalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang tidak melakukan dosa itu. Dengan taubat berarti kita menghilangkan penyakit hati dari dalam diri kita. Yang ketiga, marilah kita mulai membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Kita harus maklum bahwa tidak ada hal yang instan dalam hidup ini, karena biasanya yang instan itu tidak bertahan lama. Jadi mulai sekarang kita biasakan melatih diri, melatih kesabaran, karena puasa itu melatih kesabaran kita. Setelah memasuki Ramadan, biasanya ada dua hal yang kita lakukan. Adalah pertama, di siang hari kita berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu dan lapar. Kemudian kita biasanya mentakzimkan membaca Al-Quran tadarus. Ini semua melatih kesabaran kita. Bahkan ketika kita berpuasa, kita juga harus sabar, tidak balas dendam. Keempat, tekad untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk berubah. Umur semakin lama, semakin tua kita ini, semakin harusnya kualitas ibadah semakin baik. Kita harus punya target. Ramadan hari ini harus menjadikan saya orang yang lebih baik. Seperti yang dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan. Pertama, pintu surga dibuka, artinya peluang besar bagi kita untuk melipat gandakan amal ibadah kita. Yang kedua, pintu neraka, setan-setan dibelenggu, artinya setan-setan diberi batasan untuk melakukan pembujukan-pembujukan kepada kita. Inilah kesempatan kita untuk berubah. Yang kelima dan terakhir adalah mari kita belajar pahami fikih Ramadan, karena ilmu itu akan berkah, amal akan berkah apabila diiringi oleh ilmu. Al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu khairun su' wa anta tahrusul mal. Ilmu lebih baik dari harta. Ilmu yang menjagamu dan harta kamu yang menjaganya. Islam mengajarkan agar setiap muslim berbekal ilmu sebelum belajar. Maka kita harus memahami panduannya sebelum kita melakukan amal-amal. Jangan sampai amal yang kita lakukan tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika. Fahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Begitu pula kata Imam Bukhari ketika menjelaskan ayat yang saya baca tadi, bab ilmu qablal qauli wal amali. Di sini dijelaskan bahwa ilmu harus didahulukan sebelum kita berbicara tentang amal. Beramal dengan ilmu dalam arti marilah kita melihat dalil yang membuat amal kita semakin meyakinkan. Allahu a'lam. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama bulan Ramadan. Amin. Wassallallahu